Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, Ibu, adik-adik mahasiswa jemaah salat zuhur Masjid Al-Wasilah yang berbahagia, yang saya hormati. Pada puasa kelima hari ini kita patut bersyukur karena masih diberi kesehatan, kekuatan, terutama iman, sehingga kita masih bisa melaksanakan puasa Ramadan pada hari kelima ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Man shoma Ramadana. Apa hadisnya, Ustaz? Imanan wa ihtisaban gufirah lahu ma taqaddama min dzambi. Itu artinya bukan saya penceramah, karena saya tidak hafal. Bapak Ibu yang saya hormati, kesempatan baik ini 7 menit saya ingin manfaatkan untuk sebagaimana yang disampaikan juga pada kultum pertama, Pak Rektor menyampaikan bahwa Ramadan ini adalah madrasah, sebuah pendidikan, berarti dalamnya ada pembelajaran. Kalau kita berbicara pembelajaran, tentu yang disampaikan juga sebenarnya ada kurikulum. Kemudian dalam kurikulum itu ada materi, kemudian ada tujuan. Sekarang disebut CPL ya, capaian pembelajaran. Nah, puasa ini tentu juga ada capaian. Apa yang mau dicapai? Bukan sekedar lapar, haus, tidak makan, tidak minum, tapi ada sesungguhnya tujuan yang paling mulia. Karena itu juga sering diserukan setiap hari Jumat, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslim. Setiap Jumat, setiap pekan. Karena ada peluang kita mati tidak muslim, tidak Islam, dan tidak bertakwa. Setiap Jumat, kalau laki-laki pasti sering mendengarkan. Itu rukun itu. Tidak boleh tidak ada dalam khutbah Jumat. Berarti penting itu takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu bukan pejabat, bukan presiden, bukan gubernur, bukan orang kaya, tapi orang yang paling bertakwa. Nah, takwa ini yang mana itu? Ini puasa, tujuan utamanya, capaiannya kalau dia belajar, kita belajar, itu adalah takwa, ketakwaan. Nah, ini yang kita cari dalam bulan Ramadan. Kalau kita kembali ke taksonomi belum ya, yang disampaikan oleh Pak Rektor sebelumnya itu, ranah atau domain pendidikan itu kan ada 3 itu. Ada namanya kognitif, pengetahuan, ada psikomotorik, keterampilan, dan ada yang terakhir apa, Ustaz? Afektif, sikap, perbuatan. Nah, ini yang kita ingin sedikit saya bahas dalam 7 menit ini. Puasa ini sesungguhnya mengajarkan kita tentang efisiensi, penghematan. Nah, ironinya dalam masyarakat kita semakin Ramadan semakin banyak pengeluaran. Mestinya berkurang. Coba kita hitung. Kalau tidak puasa kita makan 3 kali sehari. Kalau puasa kan 2 kali saja, itu pun minimal, tidak bisa terlalu banyak. 3 kali dikurangi 1, menjadi ada sisa. Ada sisihan 1 kali makan. Kalau Ustaz berapa di rumah? Ada istri, ada anak, minimal 2 ya, 4. Coba 4 kali 10.000, 1 kali makan. 40.000 Pak 1 hari. Tidak ada alasan orang yang berpuasa itu tidak bersedekah, tidak memberi. Karena ada kelebihan. Yang menjadi masalah semakin puasa semakin semangat mau makan banyak. Ada ketamakan. Mengapa negara ini sesungguhnya negara ini kaya raya, kenapa maju orang miskin? Karena ketamakan.
kerakusan. Padahal puasa itu sudah mengajarkan tentang penghematan. Bapak Ibu, mungkin ini hanya best practice saja. Bahwa saya itu mengalami semua itu, Pak. Bagaimana cara itu menyisihkan sedikit, bukan untuk diri sendiri, tapi bisa untuk orang lain, bisa untuk lingkungan. Saya beri contoh saja di kampus ini ya. Sekarang tidak ada anggaran, tapi saya masih bisa memperbaiki jalan-jalan yang lubang, kanopi di depan masjid itu tidak ada anggarannya. Dari mana itu? Sisa Pak, sisa-sisa dari yang saya pernah tahun lalu itu. Artinya puasanya tahun lalu itu ada sisanya ternyata. Sisa pasir ada di sana, sisa kerikil ada di situ, sisa spandek ada di situ. Itu saya manfaatkan sisa-sisa itu. Ya, kalau puasa dimanfaatkan untuk efisiensi, menyisihkan sedikit, tidak ada itu alasan bahwa saya tidak bisa bersedekah. Padahal sedekah itu juga adalah apalagi bulan puasa luar biasa itu nilainya. Nah ini bagaimana kita, karena yang namanya takwa itu salah satu yang saya pahami adalah orang yang bertakwa itu bisa memberi pada saat sedikit dan banyaknya sama itu motivasi memberinya. Nah pernah tidak memberi. Saya setiap salat subuh tidak pernah tidur Pak. Tidak pernah mau tidur, karena saya mau memberi manfaat kepada lingkungan. Saya keliling-keliling. Saya temukan semua yang rusak, yang tumpang. Saya perbaiki sebelum pagi. Itu kan mungkin. Makanya saya dalam hidup saya itu tidak pernah. Saya sempat tidur tadi 5 menit sebelum kesini. 5 sampai 10 menit. Saya bisa tidur sambil duduk. Bahkan saya menyetir bisa tidur. Saya di rumah Pak tidak pernah tidur di kasur. Ada kamar, ya ini ya mungkin bisa untuk bapak-bapak yang ingin menyisihkan sedikit kamar di rumahnya. Saya punya kamar rumah Pak 9. Masa saya mau tidur 9 kamar Pak? Anak saya sudah pergi ke Malang 2 orang, ada yang ke Kediri juga. Tinggal 1 anak SD saja. 9 kamar Pak. Itu 2 kamar saja yang saya pakai untuk anak dan saya. Saya pun jarang tidur di kamar. Kadang di kursi, di tegel, enggak pakai alas. Karena saya mau bahan lebih duluan. 9 kamar itu Pak, 7 kamar itu saya peruntukkan untuk orang-orang yang mau tinggal di rumah saya. Kalau ada anak yatim tidak punya kamar, ke rumah saja. Masih ada 2 kosong. Saya lebih pelihara anak yatim daripada pelihara itu anjing, pelihara kucing, yang biayanya juga melebihi biaya manusia. Saya heran juga itu ada orang pelihara anjing sampai biaya 1 juta per bulan. Atau 100.000 per hari. Makannya daging. Anjing Pak. Pada ada anak yatim Pak, murah biayanya. Dia bisa membantu kita bekerja, hanya makan saja. Biaya hidupnya kita tanggung, tidak sampai mahal biaya memelihara binatang. Burung juga diberi makan juga. Apa gunanya itu? Hanya bunyinya saja. Belum tentu ada pahalanya. Nah, begitu sesungguhnya hidup ini. Puasa ini sesungguhnya banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita bisa peroleh dan bisa menghemat, bisa memberi, bisa menahan kerakusan, ketamakan. Jadi saya kira itu barangkali, dan saya tuh tingkatan pengetahuan saya Pak, kalau taksonomi belum hanya sampai tingkat 3 Pak, kognitif 3 saja. Kalau kognitif pertama kan mengetahui, kalau sebelum direvisi 2021 kan 56 itu Pak, masih mengetahui. Sekarang mengingat yang baru itu. Terus yang kedua, memahami. Kalau dulu namanya pemahaman, tapi kalau revisinya Craig Hall itu namanya memahami. Kata kerja operasional aktif, Pak. Bukan pemahaman, tapi memahami. Saya sedikit memahami, Pak. Kemudian yang ketiga, kalau yang dulu itu namanya penerapan. Kalau yang sekarang 2021 itu revisinya menjadi implementasi ya, penerapan. Mengimplementasi. Jadi pengetahuan itu tidak sekedar seperti orang menghafal, tidak paham yang dihafal, tidak juga dilaksanakan. Kabura maktab indallah antakulu malah tafalin. Ini yang paling saya takuti Pak. Kalau ceramah makanya saya agak berat juga ini berceramah. Yang saya sampaikan tidak saya lakukan. Kabura maktab indallah antakulu malah tafalin.
sangat dimurkai, sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang mengatakan tapi dia sendiri tidak melaksanakan. Siapa tidak takut, Pak? Makanya kalau saya diminta Pak untuk ceramah, jarang saya terima. Kalau saya terima kalau begini karena memang dipaksa dan tiba-tiba ada nama, Pak. Saya tidak dimintai persetujuan. Mungkin karena jabatan. Saya sebentar malam juga dimintai ceramah di masjid di kampung, bukan karena nama saya, pendidikan saya, karena saya ketua yayasan, Pak. Ketua yayasan pesantren lagi, Pak. Diminta lagi ceramah. Ya seperti ini saja apa yang bisa saya lakukan, apa yang pernah saya lakukan itu juga yang saya bicarakan. Tidak macam-macam. Kalau saya berbicara tentang zakat, saya kalau mau menerima uang, Pak, walaupun itu kredit, saya keluarkan zakatnya sebelum saya pakai, Pak. Saya ingat waktu saya membuat rumah, Pak, itu uang kredit. Tapi saya hitung dulu itu baru zakat uang yang saya ingin menggunakan membangun rumah itu uang kredit dari bank, Pak. Saya keluarkan zakatnya. Dan itu jadi WC, Pak. WC di kampung orang miskin, keluarga. Saya bangunkan WC dari zakat uang yang saya ingin menggunakan bangun. 2 kali, Pak, saya ambil kredit saja, Pak. Saya tidak mau lagi. Saya dikejar-kejar, bukan dikejar utang, Pak. Dikejar untuk menyambung kredit sampai tidak mau. 2006 sudah lunas, Pak. 2 kali saja mobil, rumah dan mobil. Dan lain-lain tidak. Saya batasi karena berbahaya memang. Kalau tidak kita tidak menikmati hidup kalau banyak utang gitu, Pak. Saya kira Bapak Ibu perlu kita menyadari semua bahwa semua orang diberi karunia rezeki yang melimpah. Cuma cara kita mengelola saja. Dan apa namanya yang bulan Ramadan ini kita maksimalkan, sempurnakan sholat, berinteraksi dengan Al-Quran, dan yang terakhir usahakan bisa bersedekah. Bisa tenaga, bisa pikiran. Makanya kalau sudah salat subuh saya tidak tidur, Pak. Saya tidak bisa bersedekah, tenaga saya pakai. Waktu musim kemarau yang lalu, Pak, saya tiap malam dan subuh menyiram halaman rektorat itu sehingga bisa tumbuh sampai sekarang itu. Itu pun ada yang mati, Pak. 2-3 tanaman yang mati. Saya tidak penting bahwa masa orang mengatakan, masa rektor pergi menyiram, wakil rektor pergi menyiram-nyiram. Tapi tengah malam, Pak, tidak ada yang akan subuh. Saya memang tidak peduli. Karena amal saya tidak mungkin dikerjakan oleh orang lain. Kalau saya punya amal, ya saya juga menikmati sendiri. Saya kira begitu. Dan rezeki saya tidak mungkin tertukar. Saya yakin itu. Alhamdulillah dalam kehidupan saya, karena itu juga jaminan orang yang bertakwa. Mungkin 3 saja yang saya ingat. Yang penting saja bahwa bertakwa itu memang diberikan, Pak, kemudahan, diberi petunjuk, diberi kebahagiaan. May yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkalallah fa huwa hasbuh. Kalau kita yakin dengan itu, Pak, tidak ada urusan tidak selesai, semua dimudahkan. Tidak ada masalah, tidak ada penyelesaiannya. Ada rezeki yang tidak diduga-duga tiba-tiba datang saja, Pak. Saya beri contoh saja, Pak. Ini praktis saja. Best practice. Anak saya baru-baru ke Tokyo, Pak. Sebelumnya. Dia mau kuliah di Malang, UIN Malang, anak saya itu sudah lulus, Pak. Uang asramanya 7.500.000, Pak. UKT-nya 7.150.000, Pak. Sementara saya, gaji saya tidak memadai untuk membayar itu, Pak. Hampir 15 juta. Anak saya sudah di Malang, Pak. Saya suruh pulang saja. Kita pulang saja. Tapi anak saya sudah yakin bahwa saya ingin kuliah di sini, dia tidak pulang. Ada orang yang meminjamkan uangnya, Pak. Saya bayar itu. Uang asramanya 7.500.000, UKT-nya 7.150.000, Pak. Saya juga sempat banding, Pak. Dapat 5.600.000 setelah itu. Saya banding, Pak. Apa dokumennya saya? Kan itu banding, Pak, ada dokumennya. Apa dokumennya saya tunjukkan ke sana, ke UIN? Saya ambil slip utang di BRI. Potongan. Sekian dipotong, 4.800.000, Pak. 4.860.000 sekian itu. Saya tunjukkan. Diturunkanlah 5.600.000 UKT anak saya, Pak. Itu. Ada juga jalan. Terakhir ini, Pak, anak saya mau ke Tokyo, ke Jepang, itu presentasi papernya. Nggak tahu uangnya dari mana. Saya bingung juga. Ibunya juga bingung. Gajinya pasti tidak cukup.
Tiba-tiba ada yang mengirim uang ke rekening pas 5 juta Pak. Harga tiket kurang lebih 5 juta. Katanya ini harga sapi. Sapi yang mana? Oh ternyata saya pernah beli induk sapi Pak. Saya titip di petani di Polewali sana Pak. Ternyata beranak Pak. Memang dulu juga saya sering setiap tahun saya potong sapi untuk kurban itu. Bukan saya beli Pak. Saya pelihara sapi. Tiba-tiba ada harga sapi 5 juta Pak. Saya tidak pernah bayangkan. Saya bayarlah itu tiketnya ke Tokyo. Sudah kembali dari Tokyo Pak. Alhamdulillah. Seperti itu. Jadi memang rezeki itu tidak bisa kita ukur-ukur dengan apalagi kita PNS Pak. Tak bisa kita ukur dengan begitu banyaknya kebutuhan sehingga perlu ada strategi juga. Saya ingin contohkan lagi satu. Mohon maaf kalau lebih 7 menit. Pak Fikri mungkin juga pernah CPNS ya. Ustaz Pak. Pernah CPNS Pak. Saya CPNS itu 800.000 gaji saya Pak. Mungkin ada CPNS itu tidak ada lagi sekarang. 3 juta sekarang lebih tuh CPNS. Itu CPNS baru di sini. 3.600.000 kalau tidak salah. Saya dulu 800.000 Pak CPNS. Ada anak, ada istri. Tidak sampai pertengah bulan sudah habis Pak. Nah, caranya gimana Pak? Saya sering pinjam beras. Tapi saya tiap akhir bulan itu makan ayam Pak. Dan Pak Andi Nurkidam pakai ini pernah juga membeli telur ayam saya dulu Pak. Pernah kan induk ayam saya sampai 60 Pak. Hampir 100 saya pelihara ayam. Saya tidak beli Pak. Anak saya makan telur tiap hari. Saya makan ayam setiap akhir bulan. Karena saya pelihara Pak. Jadi jangan khawatir tuh rezeki. Kita hanya malas saja. Jangan kalah dengan ayam itu. Ayam itu sudah keluar sebelum matahari ada Pak ya. Tengah malam sudah bangun. Sebelum matahari terbit sudah jalan cari rezeki. Dan tidak ada ayam yang keluar tidak kenyang kembali. Disitulah saya belajar. Dua saja saya contoh itu dalam kehidupan. Ayam, kemudian istri Nabi Ibrahim ya, antara Safa dan Marwah. Siapa? Siti Hajar ya. Saya sering mengingat Siti Hajar Pak, waktu saya ingin menyelesaikan S3 itu Pak. Beratnya itu Pak luar biasa. Saya tidak tahu apa saya mau tulis. Saya jalan saja setiap hari dari kampus, bolak-balik kampus, Indah Kos itu Pak. Tidak, saya berpikir saja. Akhirnya selesai itu Pak, disertasi itu. Saya kuliah 5 tahun Pak, baru bisa selesai. Siti Hajar saya ingat. Tidak ada tanda-tanda air di padang pasir. Hanya karena yakin dengan rezeki dari Allah itu. Dia putar bolak-balik. Akhirnya keluar air samsan kan. Saya seperti itu Pak. Jangan malas. Ini mahasiswa kalau masih tidur setelah subuh, kalah rezekimu dengan ayam. Tapi tok nasanya dalemu. Manu kuhurono mas saya sumatin romo. Saya sering dapat mahasiswa di sini Pak. Saya sudah geledah semua di sini. Seperti kos-kosan. Saya cabut semua itu gordennya itu. Mahasiswa yang tidur di kampus ini. Saya larang tidur. Saya sudah ambil semua kasurnya. Datang ada lagi kasurnya. Kau ambil kasur dari mana? Saya sudah bakar sebagian. Saya bawa pesantren. Masih ada kasur. Kau dapat dari mana kasur ini? Ada Pak dari kemarin saya simpan dari gudang gitu Pak. Saya simpan juga di gudang. Saya buatkan sama Pak ini tempat-tempat mahasiswa itu. Bukan berarti saya suruh bermalam di situ. Beraktivitaslah. Masa sampai pagi jam 7 sampai sore tidak bisa selesai urusan. Malam itu waktu tidur. Nggak ada kesehatan kalau orang begadang itu. Saya beritahu Mas Suli. Kalau Anda tidur lewat jam 11 malam kau sakit nanti. Menyesal. Saya tidur itu setelah isya tidur Pak. Tapi saya bangun paling lambat pukul 3 saya sudah bangun Pak. Saya memang tidak pakai kasur di rumah Pak. Saya hindari. Saya kadang tidur di kursi, di samping motor, di ruang tamu Pak. Cuma belum pernah saya tidur di dapur Pak, belum. Tapi kalau di mana-mana saya bisa tidur. Di sini juga kadang Pak Reto bilang ini kenapa bisa kau tidur begitu? Biar duduk tidur juga, rapat juga orang tidur. Saya tidur tapi saya juga mengetahui apa yang dirapatkan. Ya, saya kira begitu. Mohon maaf kalau ini berlebihan. Saya kalau bicara kadang-kadang lupa juga berhenti. Bukan berarti saya banyak tahu. Saya ditanya ibu, kenapa selalu itu? Semua mau dikerja. Apa serba bisa ya? Bukan serba bisa. Saya tidak serba bisa, cuma serba guna. Tidak ada serba bisa. Serba guna saja. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.